Halo, Sobat Trader dan teman-teman. Welcome back to my channel Bintang Timor. Pada pembahasan episode video kali ini saya akan membahas secara khusus materi candlestick. Karena ini adalah dasar analisa teknikal dan sudah ada dalam semua platform trading seperti saham, cryptocurrency, komoditas, indeks saham, binomo, Olimtrade, IQ Option dan Forex sebelum menggunakan indikator lainnya. Tujuan utama agar bisa memprediksi harga instrumen trading apa saja tanpa indikator. Ya sebenarnya ada hampir 48 jenis candlestick seperti candlestick single, double, triple dan formasi tapi pada video kali ini cukup batasi pada pola candlestick single atau candlestick dasar. Jumlahnya 7 jenis serta penjelasan dan tujuannya. Jika nanti ada yang bermanfaat dari video saya ini. Bagi teman-teman yang baru singgah di channel saya bisa klik subscribe, like, komen dan nyalakan lonceng supaya selalu mendapat info seputar trading. Sebelum kita bahas khusus candlestick, kita perlu kenal dulu jenis-jenis grafik pada MT4 atau MT5. Yang pertama adalah line chart atau grafik garis. Karena bentuknya seperti kawat atau tali bergerak menggambarkan pergerakan harga. Itu grafik yang jarang dipakai trader forex atau saham tapi dipakai di bidang lain. Kita bisa temukan saat kita buka analisis jam tayang channel YouTube. Tapi jenis grafik ini hanya mencatat harga penutupan suatu instrumen trading saja makanya jarang dipakai trader pada umumnya. Grafik berikutnya disebut bar chart atau grafik batang karena bentuknya seperti balok atau ranting-ranting kayu. Jenis grafik ini sudah lengkap menjelaskan harga open, high, low, dan close dalam semua time frame. Perhatikan gambar itu. Meskipun hanya beberapa kalangan traders saja masih menggunakannya untuk melihat harga suatu instrumen trading. Berlanjut ke grafik terakhir adalah disebut candlestick atau lilin. Jenis grafik ini bukan hal yang baru tapi kita bisa temui di mana-mana. Misalnya saat mengecek total history view waktu tonton di YouTube. Atau misalnya kita bisa temukan pada data statistik jumlah siswa-siswi kelas 3 angkatan tahun 2020, 2019, 2018, 2017 tiap sekolah digambarkan dalam bentuk grafik. Atau jumlah korban positif COVID-19 tiap bulan dari Januari tahun 2020 sampai saat ini. Hanya saja grafik-grafik itu tidak mencatat secara rinci juga. Seperti jumlah turun naik atau hanya untuk time frame jangka panjang. Tapi kalau di chart MT4 untuk jangka waktu 1 menit saja dicatat detail secara otomatis. Mari kita langsung bahas jenis-jenis candlestick single. Ada beberapa pengalaman lucu orang awam trading mengatakan bahwa saat melihat grafik yang sangat kecil seperti itu katanya otaknya ikut mumet atau pusing. Tapi tenang, grafik yang kelihatan kecil itu kalau diperbesar ternyata akan tampak seperti batang-batang lilin. Bahkan ada sumbu atasnya ada juga sumbu bawah tapi kalau dibakar tidak akan menyala. Ada trader lain yang menyebut sumbu dengan istilah shadow, wick atau bayangan. Oh ya sebelum bahas lengkapnya kita juga bisa flashback dulu sejarahnya. Grafik candlestick ini pertama kali dipakai dan diperkenalkan seorang anak saudagar beras kaya asal Jepang bernama Munehisa Homa pada tahun 1700-an. Dia menggunakan grafik candlestick ini untuk memprediksi harga beras pada masanya dan masa yang belum terjadi dengan harga masa lalu. Ini dikembangkan jauh sebelum berkembang di dunia barat. Bagaimana cara melihat jenis, bentuk candlestick dan harganya? Simak video selengkapnya. Saat grafik terbuka suatu pair instrumen trading di salah satu platform trading entah MT4 atau MT5 atau binomo, Olimtrade, kripto pasti melihat tampilan grafik candlestick seperti di gambar. Menariknya tiap candlestick mencatat harga pembukaan, harga tinggi, harga rendah dan harga penutupan pada suatu time frame. Dan ternyata ada namanya masing-masing supaya mudah dibedakan misalnya pertama adalah kelompok doji. Doji ini masih ada 5 jenis yang pertama disebut four price doji. Bentuk menyerupai garis horizontal tanpa ekor sama sekali pada sisi maupun bodi bawah. Bodinya sangat tipis. Jenis candle ini biasanya hanya muncul jika harga open, high, low dan close sama persis dalam satu periode pembentukan bar candlestick. Candle ini mau menjelaskan bahwa sepertinya adanya ketidakpastian pasar atau komplet indecision dan rendahannya volume perdagangan pada momen tersebut sehingga tidak dianggap sebagai indikasi menuju arah tren tertentu. Jarang kelihatan tapi biasanya muncul di indeks saham Korea yang disebut KOSPI. Yang kedua adalah Dragonfly Doji akan mirip seperti Grafton Doji tetapi terbuka pada pergerakan downtrend.
Candle jenis ini menggambarkan kemungkinan besar pergerakan harga pasar akan berbalik uptrend. Harga open, high, dan close juga masih sama tapi paling atas itu low yang di bawah. Candlestick ketiga adalah Grafton adalah kebalikan dari Dragonfly Doji. Pola ini terbentuk pada saat uptrend maka kemungkinan harga akan berbalik downtrend. Harga open, low dan close yang sama di bawah. Menunjukkan sentimen buyer sebelumnya sangat kuat tetapi berbalik mengikuti sellers. Harga yang telah mencapai level tertinggi cepat berbalik ke level low. Jenis candle keempat namanya Doji Star. Doji ini sangat seimbang. Simpangan harga tengah dan rendah di tengah-tengah sehingga menunjukkan keseimbangan kekuatan buyer dan seller dalam suatu periode time frame. Harga open dan close di tempat yang sama tapi tengah. Sedangkan low di bawah dan high di atas candle. Doji terakhir adalah long-legged doji atau doji berekor panjang. Hampir mirip Doji Star tapi lebih panjang. Harga open dan close di tengah-tengah. Harga high di ujung dan harga low di bawah. Panjang ekor menunjukkan sentimen seller sebelumnya lebih kuat. Telah berbalik mengikuti buyer. Pola candlestick kedua ada dua yaitu inverted hammer atau palu terbalik dan shooting star. Yang pertama hammer ini mirip palu tapi sumbunya di atas dan terbentuk saat downtrend. Ujung ekor atau sumbu itu menunjukkan bahwa harga sempat naik sampai ujung paling atas itu tapi kemudian turun sampai tutup pasar atau harga close-nya yang di tengah. Harga open dan low paling bawah. Yang kedua adalah shooting star atau bintang jatuh. Hampir menyerupai hammer inverted sebelumnya namun candle ini selain ada sumbu paling atas artinya harga tinggi sempat naik menyentuh level itu. Tapi kemudian saat tutup market di tengah seperti hammer. Kemudian ada sumbu pendek di bawahnya itu menunjukkan bahwa harga sempat turun sampai level terendah pada ujung candle itu. Sedangkan harga pembukaan yang di atas ujung body. Berlanjut ke pola candlestick ketiga ada dua yaitu hammer atau palu dan hanging man. Keduanya kelihatan sekilas sama tapi ada sedikit perbedaan jelas. Yang pertama adalah hammer. Sesuai namanya martil. Cirinya bodi kecil dan sumbu panjang ke bawah menandakan sinyal akan ada bullish pembalikan arah market. Ini hanya kebalikan dari hammer inverted sebelumnya. Ujung ekor paling bawah artinya harga sempat turun sampai level terendah itu. Kemudian naik lagi. Harga close yang di tengah. High dan open sama di atas. Jika melihat candle seperti ini langsung open baik. Disarankan mulai dari time frame H1. Candle kedua adalah hanging man atau bentuknya seperti orang digantung. Sekilas mirip hammer dan kebalikan dari shooting star. Akurasinya sangat rendah. Candle ini menggambarkan pembalikan harga bullish menjadi bearish. Jika melihat candle seperti ini di grafik kalian jangan buru-buru open posisi. Tunggu sampai muncul candle-candle close berikutnya sebagai konfirmasi. Harga open, high, low dan close pasti sudah dimengerti sama seperti penjelasan candle-candle sebelumnya. Pola candlestick keempat adalah spinning top. Ada dua jenis spinning top namanya spinning top bullish atau naik dan spinning top bearish atau turun. Sesuai namanya seperti gangsing berputar. Ciri-cirinya memiliki sumbu seimbang. Bodi kecil. Candle ini menggambarkan ketidakpastian buyer dan seller. Candle ini biasanya dianggap netral karena dalam periode tersebut terjadi kebingungan di market. Namun perlu diperhatikan kapan waktu dari spinning top ini muncul. Jika muncul saat uptrend artinya lebih banyak sellers di pasar atau bursa. Sebaliknya jumlah pembeli lebih banyak dipresentasikan oleh spinning top yang muncul saat downtrend. Warna dari candle-candle sebelumnya yang biru atau hijau menunjukkan harga candle naik sedangkan yang candle merah mewakili turun. Tergantung saat setting warna bisa diganti sesuai selera masing-masing. Candle ini dinamakan candlestick short. Ada yang bearish dan bullish. Ini sebenarnya hanyalah jenis kecil dari spinning top pada pola candle sebelumnya. Saat terbentuk candle short bullish seperti ini artinya pelaku pasar pembeli sudah mulai kehilangan minat terhadap instrumen saham atau instrumen tersebut pada saat itu. Sebaliknya saat terbentuk candle short bearish pertanda penjual sudah mulai berkurang minat terhadap pair saat itu juga. Fluktuasi pasar akan terjadi konsolidasi antara naik juga tidak kuat. Turun juga tidak kuat. Ini momen trader perlu istirahat dan evaluasi. Harga open, high, low dan low close sama juga seperti candle spinning top sebelumnya. Pola candle ke-6 namanya long body candlestick bearish dan bullish. Ini sebenarnya bentuk panjang dari short candle sebelumnya. Ciri-cirinya sumbu pendek atas dan bawah. Body panjang.
Apabila terbentuk candlestick bullish ini di grafik mengindikasikan pergerakan harga naik sebelumnya sangat kuat tapi sudah kembali turun. Begitupun saat terbentuk candlestick bearish artinya mengindikasikan pergerakan harga turun sebelumnya kuat tapi sudah pelan-pelan kembali naik. Semakin panjang body candle dan ekornya semakin pendek maka semakin kencang naik atau turun tergantung candlestick buy atau sell. Ini momen trader boleh entry market untuk take profit asal jangan banyak-banyak. Sesuaikan dengan balance kalian. Pola candlestick terakhir disebut dengan istilah Marubozu yang artinya kepala botak. Candle ini tidak memiliki sumbu atas maupun bawah sehingga kelihatan seperti kepala tanpa rambut. Ini menggambarkan signal pergerakan sangat kuat. Jika melihat candle Marubozu bullish mulai terbentuk maka artinya harga suatu instrumen pasti sangat kencang naiknya. Silahkan open buy. Disarankan mulai dari time frame H1 sesuaikan dengan saldo masing-masing begitupun sebaliknya jika candle Marubozu bearish ini artinya harga akan turun kencang. Silahkan open sell dengan aturan yang sama seperti buy di atas. Harga open pada Marubozu bullish paling ujung body candle. Setelah naik tidak pernah turun sampai close market. Sebaliknya harga open pada candle Marubozu bearish di ujung atas candle setelah turun tidak pernah naik lagi sampai market offline. Jenis-jenis candlestick itu bisa ditemukan di berbagai tampilan grafik seperti pasangan mata uang dolar Amerika Serikat dan mata uang Indonesia rupiah atau USD/IDR di footage itu. Harga $1 sekarang adalah Rp14.200. Manfaat dari mengenal bentuk dasar candlestick single ini adalah akan lebih gampang memutuskan untuk membeli mata uang asing atau kripto atau saham tanpa perlu indikator. Manfaat lain bisa digunakan untuk mengkonfirmasi pergerakan harga jangka pendek karena apabila trader menggunakan bantuan indikator seperti di video saya sebelumnya bahwa semua indikator itu bersifat lagging atau terlambat mengkonfirmasi jika harga sudah naik atau turun supaya trader memutuskan entry atau exit market dengan pasti. Manfaat terakhir mengenal nama. Jenis candlestick single adalah akan lebih gampang mengenal lagi pola double dan pola formasi triple candlestick sehingga kualitas analisa makin jitu tapi akan saya bahas pada video mendatang. Mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya kali ini tentang nama dan bentuk candlestick single atau candlestick dasar. Jika ada yang kurang jelas di video ini atau ada yang ingin ditambahkan bisa ketik pada kolom komentar. Bagi teman-teman yang baru singgah di channel saya kali ini dan jika setelah melihat video ini dan merasa bermanfaat bisa klik tombol subscribe, like dan nyalakan lonceng supaya mendapat info-info seputar ilmu trading setiap kali saya update. Salam profit. Salam withdrawal profit konsisten. Have a nice day, see you next time.